Untuk video kali ini, saya persembahkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Human Capital Management, program studi S1 Manajemen, Perbanas Institute. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Almasyudin Tawindu Alid. Saya adalah seorang mahasiswa dari Perbanas Institute, program studi S1 Manajemen. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya berdua dengan narasumber saya, tamu istimewa, yaitu Associate Profesor Dr. Insinyur Aris Harjito, dan beliau juga seorang dosen dari Universitas Pertahanan juga. Selamat siang, Prof. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan membahas buku tentang The Death of Human Capital. Jadi buku ini, Prof, ditulis oleh Philip Brown, Huck Lauder, dan Sim Mitchell, menguraikan janji yang gagal dari modal manusia dan mengusulkan strategi untuk memperbaruinya di zaman yang mengganggu. Buku ini berargumen bahwa model-model manusia tradisional yang menekankan pendidikan dan pengembangan keterampilan telah gagal memenuhi janjinya akan kemakmuran dan mobilitas ke atas bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk ini kan disebutkan, Prof, janji yang gagal dari modal manusia. Maksudnya apa sih, Prof, untuk janji yang gagal itu, Prof? Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Yadinta. Buku itu cukup menarik ya. Dari judulnya sudah menarik, yaitu The Death of Human Capitalism. Kenapa bukunya judulnya The Death of Capitalism? Karena human capital itu mati. Mati karena apa? Karena ancaman. Ancaman dari mana? Ancaman dari perkembangan teknologi yang luar biasa, yang sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi pasti akan meningkat menjadi 5.0. Oke, Prof. Untuk revolusi industri tersendiri itu maksudnya apa sih, Prof? Jadi ada perkembangan itu sebenarnya kategori dari perkembangan teknologi. Kalau ada 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0. Saya tidak membahas yang versi sebelumnya, langsung aja ke 4.0. 4.0 itu berarti bicara tentang Internet of Things, yang semua teknologi dikendalikan melalui remote, melalui jarak jauh, melalui jaringan internet. Di antaranya adalah artificial intelligence, machine learning, dan juga robot. Begitu. Oke, Prof. Ketiga ahli ini yang menulis buku The Death of Human Capital ini kesannya serem banget ya. Judulnya The Death of Human Capital gitu. Ketiga ahli ini menulis menggunakan contoh-contoh dari ekonomi Inggris dan Amerika Serikat untuk mengilustrasikan bagaimana gagasan tentang modal manusia telah terdistorsi. Untuk terdistorsinya itu kira-kira gimana ya, Prof? Ya, terdistorsi karena memang human capital di negara-negara yang contohkan tadi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara maju lainnya, itu sangat mahal. Karena sangat mahal sehingga dari pihak industriawan gitu lebih memilih menggunakan teknologi yang maju, di mana sekarang ini adalah teknologi yang mengarah kepada penggunaan atau pemanfaatan artificial intelligence, di mana basicnya adalah Internet of Things. Sehingga dengan investasi memang awalnya besar investasi, tapi dalam jangka panjang itu sangat menguntungkan. Karena seperti kita ketahui dalam menghadapi teknologi baru itu, menggunakan teknologi baru, maka problem-problem sosial itu bisa diabaikan karena menggunakan mesin. Oke, Prof. Berarti kan bisa diartikan bahwa ini kan disebutkan ekonomi Inggris dan Amerika Serikat, yang notabene tingkat perekonomian negara mereka kan tinggi, Prof. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri gimana, Prof? Apakah sudah diterapkan menggunakan IoT tadi itu, ya, atau gimana? Soalnya notabene-nya kan ini negara maju. Nah, sedangkan di Indonesia tersendiri itu negara berkembang, Prof. Ya, sebelumnya revolusi industri 4.0 itu melanda seluruh dunia, tidak hanya negara-negara maju, negara berkembang juga sudah. Seperti misalnya industri otomotif di Indonesia itu dalam melaksanakan memproduksi otomotif, mereka sudah menggunakan robot yang di dalamnya adalah ada komponen artificial intelligence seperti itu. Nah, untuk di Indonesia tentunya di Indonesia ini kan beda dengan negara maju seperti disebutkan Mas Almas Adinta tadi.
Di Indonesia ini sedang ada ledakan demografi ya. Ledakan demografi berarti tenaga kerja yang produktif itu luar biasa tersedia banyaknya, dan itu memerlukan lapangan pekerja juga yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu hal yang sangat bertentangan dengan penggunaan teknologi maju, yaitu artificial intelligence tadi. Oleh karena itu pemerintah harus turun tangan membuat regulasi. Jangan sampai kalangan industriawan mereka menggunakan mayoritas menggunakan teknologi itu, karena kalau itu dilaksanakan maka tadi itu buku itu ini terbukti The Death of Human Capital in Indonesia. Oke, Prof. Yang tadi Prof sebut tadi kan the death of human capital di Indonesia, gitu ya. Nanti untuk fenomenanya sendiri, impact-nya itu bakal seperti apa, Prof? Untuk kaula-kaula muda seperti saya nih, Profesor. Jadi begini, yang dimaksudkan tadi ada kaitan dengan penggunaan artificial intelligence itu adalah dalam mesin produksi. Dalam memproduksi produk, misalnya otomotif, itu sudah tidak menggunakan human, tetapi menggunakan machine learning yang di dalamnya adalah teknologi artificial intelligence. Nah, dampaknya akan terjadi banyak pengangguran karena para industriawan pasti lebih memilih yang efisien, yaitu menggunakan teknologi. Kalau untuk contohnya, Prof, contoh di Indonesia perusahaan otomotif yang sudah menggunakan artificial intelligence, contohnya apa, Prof? Saya rasa hampir semua ya perusahaan otomotif yang mendirikan pabrik di Indonesia sudah menggunakan itu. Cuma proporsinya pasti masih belum dominan ya, karena pemerintah mengatur itu. Pemerintah sudah mengatur tetap memanfaatkan tenaga kerja di Indonesia. Baik, Prof. Tadi kan disebutkan ada contoh regulasi pemerintah gitu loh. Nah, untuk contohnya itu gimana, Prof, di Indonesia ini? Regulasi pemerintah dalam arti tenaga kerjaan sudah banyak ya, tentang undang-undang ketenaga kerjaan, juga tentang bagaimana industriawan yang bergerak di bisnis Indonesia harus menggunakan tenaga kerja Indonesia dan mengutamakan lokal, tenaga kerja lokal. Tetapi dengan kemajuan teknologi, pasti industriawan itu juga ingin mengefisienkan perusahaannya. Salah satunya adalah dengan jalan menggunakan teknologi. Oke, berarti bisa dibilang gini, Prof. Sekarang ini tenaga kerja itu kan masih dilindungi oleh pemerintah gitu loh. Kalau nanti misalkan kebijakan berubah yang untuk nyondongnya ke arah efisiensi perusahaan, nasib tenaga kerja gimana, Prof, gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa langkah sesuai yang ada di buku ya, The Death of Human Capitalism itu. Kalau perusahaan itu ingin memangkas ya tenaga kerja, pasti yang di level-level yang di bawah, yang tidak menguasai teknologi, pastinya akan begitu. Nah, supaya tidak kena pangkas, tenaga kerja itu harus menguasai teknologi. Dengan cara apa? Belajar informal di luar. Untuk informal contohnya gimana, Prof? Oke, banyak sekali sebetulnya untuk pengembangan human capital itu dengan misalnya bidang sumber daya manusia, kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang bisnis di pendidikan, mereka menawarkan keahlian di bidang SDM. Kemudian di bidang teknologi juga banyak. Kalau kita lihat di luar sana banyak kursus tertentu, misalnya kursus tentang teknologi pengelasan bawah air misalnya, dan itu cukup mahal sebetulnya. Untuk belajar secara informal, apakah yang formal tidak diperlukan untuk sekarang ini apa gimana, Pak? Ya, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, pendidikan formal tetap diperlukan karena merupakan basic untuk dari kualitas SDM itu. Dan itu juga diperlukan karena pemerintah masih menggunakan tingkat pendidikan untuk leveling dalam menerima tenaga kerja. Bahkan di perusahaan juga seperti itu, misalnya untuk pekerjaan tertentu, misalnya ini minimal harus dari lulusan STM misalnya, atau pekerjaan tertentu di manajemen harus lulusan sarjana S1 misalnya, seperti itu. Jadi tetap diperlukan. Baik, Prof, kalau fenomena ini nanti terjadi, gempuran teknologi itu terus berkembang secara besar-besaran seperti tsunami besar yang menerjang tenaga kerja yang ada di Indonesia,
Itu kira-kira langkahnya harus seperti apa, Prof? Solusinya harus seperti apa? Ya, begini. Jadi pada intinya perkembangan teknologi itu tidak bisa ditolak. Benar seperti gelombang tsunami teknologi. Itu tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan itu. Cara satu-satunya adalah menghadapi gelombang itu dengan bersiap-siap. Pertama, dengan regulasi pemerintah. Yang kedua, dengan human capital itu sendiri secara individu harus mengembangkan dirinya untuk menghadapi gempuran teknologi tadi. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan diri secara individu, secara terus-menerus. Betul. Di buku ini juga disebutkan, Prof. Jadi belajar untuk belajar, baik itu secara informal maupun formal. Ya kan, Prof? Tadi jawaban Prof sendiri kan kebetulan sudah senada dengan buku yang sedang kita bahas ini. Yaitu penulis mengusulkan pendekatan baru untuk pengembangan sumber daya manusia yang mereka sebut gelombang keempat, modal manusia. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip belajar untuk belajar. Belajar untuk menjadi, belajar untuk melakukan, dan belajar untuk hidup bersama. Ini menekankan perlunya pembelajaran seumur hidup, mengakui pentingnya pembelajaran non-formal, dan mendorong pendekatan holistik untuk pengembangan keterampilan. Berarti artinya kita kan disuruh belajar terus-menerus, Prof. Baik itu secara formal maupun informal. Apakah mungkin nanti kita bersaing dengan artificial intelligence tersebut bakalan menang? Kira-kira menurut Prof solusinya seperti apa nantinya? Oke, begini. Jadi memang banyak pihak ya, mengkhawatirkan tentang artificial intelligence, termasuk almarhum Stephen Hawking mengingatkan ke semua saintis akan bahayanya artificial intelligence. Karena sesungguhnya artificial intelligence itu terus belajar, mereka belajar sendiri secara otonomus, sehingga robot-robot itu dia tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, kan? Maka dikatakan sebagai machine learning itu. Nah, apa kita akan memenangkan itu? Sebenarnya harus kita tegas, kita jangan pertanyaan tapi pernyataan. Ya kita harus menang. Kita harus menang dengan teknologi, karena teknologi yang menciptakan manusia. Kalau menurut saya begitu. Nah, caranya tadi saya setuju dengan itu, harus belajar terus ya. Tidak bisa kita tidak belajar untuk ingin menjadi apa kita. Misalnya kita bidang di kalau dalam engineering misalnya, saya harus belajar menjadi welder bawah air, kelas bawah air. Jangan sampai pekerjaan saya ini digantikan oleh robot. Berarti saya harus profesional, saya harus belajar supaya saya lebih baik dari robot. Begitu. Apakah mungkin meskipun kita sudah belajar secara terus-menerus, lalu nanti ada pergeseran sedikit nih, Prof. Perusahaan kan pasti menginginkan efisiensi, gitu. Bagaimana jika nanti perusahaan tidak membutuhkan human lagi, gitu, Prof? Ya, sebenarnya itu juga dihadapi oleh negara lain, ya. Negara di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Pasti dalam suatu pemerintahan itu pemerintah punya kewenangan untuk mengatur itu semua. Tidak membiarkan rakyatnya itu tidak sejahtera, karena tujuan sebuah negara salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya. Itu untuk sekarang, Prof. Kalau nanti misalkan ya, zaman sudah bergerak gitu, bahwa pemerintah itu agak condong ke industriawan, itu kira-kira solusinya bakal seperti apa? Kaula muda kayak saya ini apakah bakal nganggur nantinya gitu loh, atau bakal kayak ya udah kita terbengkalai gitu aja gitu loh, meskipun kita sudah belajar secara terus-menerus nantinya gitu. Memang solusi saat ini, saya setuju apa yang ada di buku itu, memang harus belajar terus-menerus, karena perkembangan teknologi itu kan tidak bisa dihentikan. Dan kita tidak bisa mengabaikan itu, karena teknologi itu kan dia global sifatnya. Berarti artinya kita harus mengikuti seiring perkembangan teknologi gitu, Prof? Iya, betul. Harus. Itu suatu keharusan. Negara ataupun individu yang tidak mengikuti teknologi, maka akan tergilas dengan teknologi itu. Berarti kesimpulannya, kita disuruh belajar seiring perkembangan teknologi supaya tidak tergantikan oleh AI. Ya. Nanti pastinya kan ya balik ke pertanyaan tadi, Prof.
Pasti kan perusahaan menginginkan efisiensi gitu loh. Sedangkan perkembangan teknologi terus-terusan nih, ngebludak terus-terusan besar gitu loh ininya, kayak gelombang tsunami gitu Prof. Ya. Lalu ya itu tadi, kita bakalan mati gitu aja kah? Atau memang sudah disediakan dari pemerintah atau gimana? Kita harus optimis ya, harus optimis bahwa pemerintah pasti tidak lihat. Pemerintah di seluruh dunia kan menghadapi hal yang sama. Mereka pasti akan membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi itu. Itu saya rasa itu solusinya. Di sisi lain juga secara individu, human capital itu juga mengembangkan dirinya sendiri dengan menempuh pendidikan informal sesuai bidangnya. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya Prof dari buku yang kita bahas ini nih, The Death of Human Capital memberikan kritik yang tajam dan berwawasan terhadap model tradisional modal manusia dan menawarkan visi yang meyakinkan tentang bagaimana memperbaruinya di era disrupsi ini. Buku ini menyerukan pergeseran fokus dari pengembangan keterampilan ke peningkatan kompetensi sosial dan emosional yang dapat membantu individu dan masyarakat menghadapi tantangan ke abad 21 ini. Ya. Oke. Itu. Sekian dari pembahasan kita siang ini. Terima kasih untuk Asosiat Profesor Arif Sujito. Ya, terima kasih semuanya para audiens.